Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi-lagi dengan saya, Indriana Puspitosari. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas mengenai penyesuaian akun. Oke, kenapa sih perlu disesuaikan akun itu? Nah, ini jawabannya. Jadi pada akhir periode perlu dilakukan penyesuaian akun, yaitu karena pada akhir periode akuntansi terdapat beberapa akun di dalam buku besar yang saldo akhirnya belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi mungkin ada akun-akun tertentu yang nilainya terlalu besar atau mungkin kurang. Contohnya mungkin ada beban gaji. Beban gaji misal periode Januari mungkin dia akan dibayarkan di bulan Februari. Padahal beban gaji tersebut merupakan kewajiban perusahaan di bulan Januari, sehingga seharusnya dilaporkan pada bulan Januari. Nah, karena belum dibayarkan, maka di situ perusahaan belum mencatat sebagai beban gaji. Nah, karena itu perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode, biar beban gaji tersebut muncul di dalam laporan laba rugi. Oke. Kemudian tahapan untuk jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, ini kemudian jangan lupa akun-akun yang disesuaikan tadi juga harus kita masukkan atau posting ke dalam buku besar. Biasanya teman-teman lupa melakukan posting buku besar ini. Padahal ketika membuat jurnal penyesuaian, akun yang disesuaikan itu harus dimunculkan di buku besar sehingga nanti di saldo dalam buku besar ini akan sesuai setelah disesuaikan. Setelah membuat buku besar atau setelah memasukkan ke dalam buku besar, yaitu baru kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Kira-kira akun-akun apa aja sih yang perlu dilakukan penyesuaian? Nah, ini adalah akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang pertama, di sini akan saya bahas mengenai beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka, nanti penyesuaiannya akan tergantung bagaimana perusahaan mencatat transaksi beban dibayar di muka pada awal periode. Apabila pada saat transaksi beban dibayar di muka ini diakui sebagai beban, maka ketika membuat jurnal penyesuaian, maka yang didebet itu adalah beban dibayar di mukanya, yang dikredit adalah beban. Kemudian yang kedua, jika pada saat transaksi beban dibayar di muka diakui sebagai aset atau beban dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya debitnya yaitu beban, kemudian kreditnya beban dibayar di muka. Oke, teman-teman harus bisa membedakan istilah beban dan beban dibayar di muka. Apabila beban dia masuknya ke akun nominal yang nanti akan dibawa ke laporan laba rugi, tetapi apabila beban dibayar di muka, ini merupakan bagian dari aset yang nanti akan ditampilkan di akun laporan posisi keuangan. Kemudian ketika teman-teman membuat jurnal penyesuaian, itu harus ada akun dari akun nominal 1, kemudian akun realnya 1. Jadi itu berpengaruh pada dua akun, tidak bisa dua-duanya akun real atau dua-duanya akun nominal. Tetapi satu akun real dan satu akun nominal. Ini adalah akun yang pertama, yaitu beban dibayar di muka. Contohnya sebagai berikut. Oke, dalam neraca saldo akhir tahun 20X0 Indirakom terdapat akun beban sewa kantor sebesar 4 juta. Diketahui bahwa beban sewa kantor ini merupakan pembayaran sewa untuk 5 bulan terhitung dari bulan November. Jadi nilai 4 juta ini digunakan untuk bayar sewa 5 bulan dari bulan November, berarti ada bulan November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Jadi 4 juta ini berakhir nanti di bulan Maret. Sementara yang masuk di periode 20X0 yaitu hanya bulan November dan Desember. Artinya hanya 2 bulan. Maka yang 3 bulan ini menjadi beban untuk periode selanjutnya. Nah, karena beban untuk periode 20X0 itu hanya 2 bulan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Mari kita lihat penyesuaiannya. Oke. Yang pertama, apabila pada saat transaksi dicatat sebagai beban. Jadi ketika membayar beban sewa kantor, perusahaan mencatat sebagai beban sewa kantor senilai 4 juta pada kas 4 juta rupiah. Nah, ketika dicatat sebagai beban sewa kantor 4 juta,
Maka pada tahun 20X0 perusahaan mengakui beban sewa terlalu tinggi. Padahal seharusnya pada periode 20X0 beban sewa yang menjadi kewajiban pada periode tersebut yaitu hanya sebesar Rp1.600.000. Karena terlalu besar, maka dilakukan penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya di sini yaitu mengakui adanya beban sewa kantor dibayar di muka, yaitu Rp2.400.000, kemudian mengurangi nilai beban sewa yang tadinya diakui Rp4 juta agar menjadi Rp1.600.000, yaitu sehingga nilai beban sewa dikredit Rp2.400.000. Apabila pada saat transaksi perusahaan mencatat sebagai aset atau sebagai sewa kantor dibayar di muka. Jika dicatat sebagai sewa kantor dibayar di muka, maka penyesuaiannya yaitu dengan mengakui adanya beban sewa. Karena ketika perusahaan mencatat sebagai sewa kantor dibayar di muka, perusahaan belum mengakui adanya beban sewa kantor untuk periode 20X0. Karena itu di penyesuaian, perusahaan harus memunculkan beban sewa yang sebesar Rp1.600.000 dan mengurangi nilai sewa kantor dibayar di muka sebesar Rp1.600.000. Sehingga pada akhir periode, nilai sewa kantor dibayar di mukanya Rp2.400.000, kemudian beban sewanya Rp1.600.000. Jika kita lihat di buku besarnya, ini adalah apabila dicatat sebagai beban, pada tanggal 1 November diakui adanya beban sewa kantor. Dari jurnalnya kita masukkan ke buku besar, maka kita lihat di debit 4 juta, kemudian pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian, di sini nilainya Rp2.400.000, dikredit Rp2.400.000, sehingga nilai saldo akhir dari beban sewanya yaitu Rp1.600.000. Kemudian untuk sewa kantor dibayar di muka, ini adalah akun baru yang muncul dari penyesuaian. Sehingga pada tanggal 31 Desember muncul di buku besar nilai Rp2.400.000 untuk sewa dibayar di muka. Ini adalah buku besar ketika perusahaan mencatat sewa dibayar di muka sebagai beban. Sedangkan yang kedua, apabila dicatat sebagai aset, yaitu sebagai sewa dibayar di muka. Nah, pada tanggal 1 Desember, perusahaan mencatat sebagai sewa dibayar di muka, maka debitnya 4 juta, kemudian saldonya 4 juta. Ketika pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian, maka kreditnya Rp1.600.000, kemudian saldo akhirnya Rp2.400.000. Begitu juga beban sewa di sini kemudian dimunculkan. Beban sewanya muncul sebesar Rp1.600.000. Sehingga nanti ketika di neraca saldo setelah penyesuaian, nilai yang muncul yaitu Rp2.400.000 dan Rp1.600.000. Oke, selanjutnya yaitu akun pendapatan diterima di muka. Nah, akun pendapatan diterima di muka ini berbeda dengan akun pendapatan. Karena akun pendapatan diterima di muka merupakan liabilitas jangka pendek, sedangkan akun pendapatan ini merupakan akun nominal yang nanti akan ditampilkan di laporan laba rugi. Nah, untuk akun pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaiannya akan tergantung dari pencatatan ketika transaksi di awal. Yang pertama, jika dicatat sebagai pendapatan, maka penyesuaiannya yaitu pendapatannya di debit, kreditnya pendapatan yang diterima di muka. Sedangkan apabila pada saat transaksi di awal dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas atau pendapatan diterima di muka, maka jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka dan kreditnya adalah pendapatan. Berikut saya akan contohkan. Nah, di sini contohnya yaitu pada neraca saldo Indira Komputer terdapat akun pendapatan sewa komputer sebesar 6 juta. Dari nilai tersebut masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan senilai Rp1.500.000. Artinya dalam periode tersebut perusahaan sudah mengakui pendapatan 6 juta. Tetapi ternyata dari pendapatan 6 juta tersebut yang diselesaikan hanya sebesar Rp4.500.000. Maka yang Rp1.500.000 seharusnya menjadi haknya untuk periode yang akan datang. Karena itu, penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika perusahaan mengakui sebagai pendapatan,
ketika menerima 6 juta, perusahaan mengakui kas dan pendapatan usaha sebesar 6 juta. Nah, ketika diakui sebagai pendapatan usaha 6 juta, padahal ada 1.500.000 yang seharusnya menjadi hak untuk periode selanjutnya, karena pada periode 20X0, perusahaan hanya menerima pendapatan yang benar-benar pekerjaannya sudah diselesaikan, yaitu 4.500.000. Karena itu, jurnal penyesuaiannya di sini mengakui adanya pendapatan usaha diterima di muka sebesar 1.500.000, kemudian mengurangi nilai pendapatan yang ada di buku besar sebesar 1.500.000 rupiah. Maka pendapatannya di debit 1.500.000, kemudian pendapatan usaha diterima di muka itu dikredit 1.500.000 rupiah. Nanti akan kita lihat pengaruh dari jurnal ini di dalam buku besarnya. Selanjutnya, jika transaksinya dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban, maka perusahaan akan mencatat sebagai kas dan pendapatan diterima di muka masing-masing 6 juta rupiah. Nah, jika menggunakan transaksi ini, berarti perusahaan belum mengakui adanya pendapatan untuk periode 20X0. Karena itu, jurnal penyesuaiannya dibuat untuk memunculkan pendapatan di 20X0. Nah, pendapatannya di sini dikredit 4.500.000 rupiah, kemudian nilai pendapatan usaha diterima di mukanya dikurangi 4.500.000 rupiah. Kita lihat pada buku besarnya sebagai berikut. Oke, yang di sini jika dicatat sebagai pendapatan, ketika di awal diakui sebagai pendapatan kreditnya 6 juta, padahal yang sebenarnya menjadi hak perusahaan hanya 4.500.000. Karena itu di jurnal penyesuaiannya di debit 1.500.000 sehingga ketemu saldo akhirnya 4.500.000 rupiah. Kemudian muncul akun baru pendapatan usaha diterima di muka dari hasil jurnal penyesuaian yaitu 1.500.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya di sini ada beban yang masih harus dibayar. Nah, untuk beban yang masih harus dibayar, di sini nanti kita akan membuat jurnal penyesuaiannya dengan mendebet beban dan mengkredit utang beban. Jadi beban yang masih harus dibayar ini adalah beban yang pada akhir periode belum dicatat oleh perusahaan. Jadi perusahaan belum membayarkan beban tersebut, tetapi sebenarnya beban tersebut sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan. Contohnya sebagai berikut. Oke, gaji karyawan Indirakom dibayar setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Oke, untuk gaji bulan Desember sebesar 3.200.000 akan dibayar pada 1 Januari 20X1. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa gaji bulan Desember ini akan dibayar di bulan Januari. Sehingga di bulan Desember perusahaan belum mengakui adanya beban gaji. Padahal gaji bulan Desember harusnya masuk untuk periode 20X0. Karena itu perusahaan harus mengakui adanya beban gaji untuk periode 20X0. Karena itu di akhir periode dibuatlah jurnal penyesuaiannya dengan mengakui beban gaji 3.200.000, kemudian karena belum dibayar, maka menjadi utang gaji 3.200.000. Oke, yang selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pada akhir periode, perusahaan ini masih memiliki penghasilan yang masuk pada periode tersebut, tetapi belum dicatat karena belum diterima secara kas. Nah, untuk pendapatan yang masih harus diterima ini, maka akan dicatat dalam jurnal penyesuaian dengan mendebet akun piutang, kemudian mengkredit akun pendapatan. Berikut contohnya. Oke, dari simpanan yang ada pada bank saudari, Indirakom tahun 20X0 berhak memperoleh bunga sebesar Rp200.000. Namun, bunga tersebut belum diterima oleh Indirakom. Jadi di akhir tahun seharusnya Indirakom ini memperoleh bunga Rp200.000. Tetapi oleh bank saudari ini belum diberikan. Karena itu, jurnal penyesuaiannya di sini untuk mengakui adanya pendapatan bunga yang diterima oleh Indirakom. Kemudian di sini karena belum diterima secara kas, maka menjadi piutang. Maka jurnal penyesuaiannya bisa teman-teman lihat dengan mendebet piutang bunga, kemudian mengkredit pendapatan bunga senilai
Rp200.000. Selanjutnya ada aset tetap. Nah, untuk akun yang perlu disesuaikan nanti ada aset tetap. Aset tetap kecuali tanah. Kenapa aset tetap perlu disesuaikan? Karena pada akhir periode nilai aset tetap kecuali tanah akan mengalami penurunan. Karena itu jurnal penyesuaiannya yaitu dengan mendebet beban penyusutan aset tetap, kemudian mengkredit akumulasi penyusutan aset tetap. Contohnya sebagai berikut. Diketahui peralatan yang dibeli pada awal tahun dengan nilai 15 juta disusutkan 1 juta setiap tahunnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa penyusutan untuk peralatan tersebut yaitu 1 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu dengan mendebet beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta, kemudian kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ini nantinya akan mengurangi nilai dari peralatan tersebut sehingga akan menjadi nilai buku aset tetap. Oke, ini adalah materi mengenai jurnal penyesuaian. Jadi, perlu teman-teman ingat bahwa untuk jurnal penyesuaian ini dilakukan pada akhir periode agar akun-akun yang ditampilkan lebih mendekati kenyataannya atau realnya. Oke, untuk materi mengenai penyesuaian akun saya cukupkan sampai di sini. Santi Sutomo, sampai nanti see you tomorrow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.